Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Nama saya Irfan Samsu, NIM-nya 12182811. Saya di sini ingin menjelaskan tentang cybercrime dan cyberlaw. Cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Untuk bentuk kejahatan cybercrime itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Yang kedua, illegal contents. Yang ketiga, data forgery. Yang keempat, cyber espionage. Yang kelima, cyber sabotage and extortion. Dan untuk cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dalam kurung dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat mulai internet dan memasuki dunia siber atau maya. Saya Muhammad Fajar Aziz dari kelas 12 6A39 dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang unauthorized access to computer system and service. Unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh kasus UACSS. Pada tahun 2004 telah terjadi pembobolan situs KPU yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Dani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Motif terjadinya UACSS. Sebagian besar kejahatan komputer dilakukan oleh sindikat, namun ada pula yang dilakukan dengan perseorangan yang begitu rapi sehingga sulit untuk terdeteksi. Poin 2. Mencoba keahlian menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and service. 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. 3. Pelaku kejahatan internet mempunyai rasa ingin tahu yang besar beserta kecerdasan yang tinggi. 4. Lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk membobol suatu sistem. Penanggulangan terjadinya unauthorized access to computer system and service. 1. Meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap cybercrime. 2. Meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya pembobolan sistem dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. 4. Meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran pembobolan sistem. Poin 2. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh kasus illegal content. 1. Cyberporn. 2. Kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. 3. Kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional oleh berita.
Motif terjadinya illegal content. 1. Kejahatan yang dilakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran keasusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. 2. Menyebarkan berita atau informasi bohong seperti mengunggah dan menulis hal-hal yang salah atau dilarang untuk merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Raisa Putri dari kelas 12 6A39 dengan NIM 12182437. Selanjutnya ada kejahatan data forgery. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Selanjutnya adalah contoh kasus dari data forgery, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Yang kedua ada data forgery pada M-Banking BCA. Yang ketiga ada email phishing. Email phishing yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan atau menuruti perintah-perintah dari hacker tersebut. Selanjutnya ada motif dari data forgery, yaitu yang pertama melakukan penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit orang lain. Yang kedua, mengirim email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Pelakunya biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Kemudian kejahatan selanjutnya yaitu cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktik memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu pesaing, saingan kelompok, pemerintah dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer yang menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya terhadap Trojan Horse dan spyware. Kemudian ada contoh kasus dari cyber espionage yaitu RAT, Operasi Shady atau Remote Access Tool. Yang kedua ada Fox. Yang ketiga ada penyebaran virus melalui media sosial, yaitu modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas. Karena itu si pelaku mampu mencari atau mencuri nama password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain seperti permintaan transfer uang. Berikutnya adalah motif dan penanggulangan cyber espionage. Motifnya yaitu memata-matai suatu politik di sebuah negara untuk mengetahui strategi-strategi yang akan digunakan lawan demi mencapai tujuannya, yaitu mencuri informasi dari entitas, organisasi, pemerintahan, dan militer. Kemudian ada penanggulangan dari cyber espionage, yaitu bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman sementara meningkatnya visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Yang kedua adalah tahu mana aset perlu dilindungi dan resiko operasional terkait masing-masing. Yang ketiga ada perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam. Perkenalkan, nama saya Absar Fadila Rais. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage atau sabotation adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau menghancurkan terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Contoh kasusnya, kasus Logic Bomb yang dilakukan oleh Donald Burleson. Kasus penyebaran virus Worm. Penyebaran antivirus palsu ini dilakukan dengan sengaja dan secara otomatis apabila seorang user yang tanpa sengaja mendownload sebuah program
apabila program tersebut kemudian dijalankan, antivirus palsu akan langsung aktif di komputernya, sehingga menyebabkan program komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu. Banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Untuk sarannya, setiap pengguna aktif internet harus selalu waspada terhadap segala tindakan kejahatan dunia maya yang dapat mengancam setiap waktu tanpa sadar atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kelima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.